Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan nama saya Rangga Bagus Andika dari Manajemen Informatika golongan D dengan NIM E31252396. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus stuck dalam pemrograman Java. Nah, di sini saya menggunakan LIFO, yaitu last in first out. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu seorang programmer sedang membuat sebuah text editor sederhana. Nah, setiap kali pengguna mengetik sebuah kata, kata tersebut akan disimpan ke dalam stack. Jika pengguna menekan tombol undo, maka stack terakhir yang akan dimasukkan akan dihapus oleh stack. Jadi, pada sistem ini, jika pengguna itu sudah mengetik sesuatu dan dia mengunduh, dia akan menghapus ketikan yang pertama itu. Nah, untuk program yang saya lakukan, yaitu contoh penerapannya, yaitu seperti ini. Yang saya terapkan di pemrograman Java, yaitu di NetBeans. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama, di sini ada package project 13, yaitu adalah nama dari package saya, yaitu project 13. Di sini ada import Java Until Scanner, yaitu yang dimana ini fungsinya yaitu dia akan memunculkan kelas Java bawaan yang berupa scanner yang dimana dalam scanner ini dia tuh bisa menginput dan membaca apa yang telah kita input dari pemrograman Java. Nah, yang pada baris ketiga yaitu adalah import Java until stack. Nah, baris ketiga di import Java until stack yaitu untuk ngesamen Java kelas Java bawaan yang bertipe stack. Jadi agar program ini berjalan sesuai dengan pemrograman Java yang bertipe stack. Yang isinya tuh bisa seperti kayak pop, isMp dan lain-lain. Nah, di sini ada public class yaitu Livo1, yaitu merupakan kelas publik yang bernama Livo1. Nah, public static default ini adalah sebuah main method dan di sini bawahnya ada scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, scanner input ini berfungsi untuk mengkonekkan antara pemrograman Java milik saya ke keyboard saya. Jadi agar saya itu bisa mengetik apa yang ada di dalam keyboard dan dia akan dibaca oleh pemrograman Java tersebut. Nah, di sini ada stack garis miring di dalamnya itu ada string, terus ada stack lagi sama dengan neo stack, di garis miring itu kosongan dan di dalam kurung kosongan. Nah, ini fungsinya yaitu dia akan memunculkan sebuah kelas baru bertipe stack yang dimana tipe datanya yaitu berupa string yang digunakan untuk mengoperasikan secara langsung dengan tipe-tipe stack, misal seperti stack pop atau stack isMp dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada while dalam kurung true yang fungsinya ya untuk pengulangan jika dia bernilai true. Nah, di dalamnya itu berupa sistem outprint menu 1 2 3 4 dengan ketik, undo, lihat dan keluar, yaitu dia akan memunculkan itu sebelum kita mengetik sebuah input. Sebelum kita mengetik input. Nah, di sistem outprint di sini ada pilih, yaitu dia akan memunculkan pilih juga ke dalam run file nanti. Nah, di sini ada integer pilih sama dengan input next in. Nah, fungsi dari ini adalah dia akan membuat kolom yang dimana pengguna bisa mengetik apapun yang mereka mau dan dia akan disimpan ke integer pilih. Nah, bawahnya ini buat apa? Input next line ini. Nah, ketika kita menginput sesuatu, nah kita akan jika kita dirasa udah sesuai, kita akan mengenternya agar program itu berjalan. Nah, enter sendiri yang dimana untuk fungsinya adalah untuk menjalankan program tersebut. Namun di enter itu masih ada sebuah nilai di enter. Jadi dia itu bukan kosongan enter. Nah, fungsinya dari input next line itu adalah untuk menghapus sisa-sisa dari enter agar program itu bisa berjalan. Nah, lanjut lagi kita ke percabangan if.
Nah, if di sini jika pengguna memilih satu, jika pengguna itu sama dengan satu, memilih satu, dia akan menjalankan sistem outprint masukan kata. Jadi dia akan mencetak masukan kata, terus di bawahnya juga ada string kata sama dengan input next line. Nah, di sini dia akan memunculkan kolom yang dimana kita bisa mengetik apapun yang kita mau, dan hasil ketikan kita akan dibaca dan dimasukkan ke string kata. Nah, di bawahnya lagi ada stack push dalam kurung kata. Nah, fungsinya di sini adalah ketika kita berhasil menginputkan, kan itu dimasukkan lagi ke dalam string kata. Nah, string kata itu akan dimasukkan lagi ke stack push kata. Nah, fungsinya adalah ya untuk menjalankan program tersebut jika memang dalam kurung kata tersebut akan digunakan sebagai pemrograman stack gitu. Nah, selesai. Nah, setelah setelah menyimpan kata-kata itu ke dalam stack push, nah kita masuk lagi ke else if. Nah, jika pengguna memilih dua, nah di sini ada dua pilihannya. Nah, jika if tanda seru stack is empty, yang artinya adalah stack itu tidak kosong. Jika if itu stacknya itu tidak kosong, nah dia akan menjalankan if tersebut. Tapi jika if itu stacknya itu kosong, dia akan langsung keluar ke else, yang dimana dia akan mencetak stack itu kosong, dan dia akan lanjut ke else if berikutnya. Dia akan lanjut ke itu pengulangan. Nah, kita lanjut lagi yang if. Nah, di if ini jika di dalam data tersebut itu ada datanya, dia akan menjalankan sistem outprint, yaitu undo sama dengan plus stack pop. Nah, stack pop sendiri itu fungsinya adalah untuk menghapus atau mengambil kata paling teratas dari pemrograman stack. Misalkan saya telah menginput Rangga, dan setelah menginput Rangga saya menginput lagi Bagus. Nah, ketika stack pop itu saya jalankan, dia akan menghilangkan Bagus. Nah, jadi yang akan muncul adalah hanya Rangga aja. Nah, pada program ini undo sama dengan plus stack pop. Nah, dia akan menunjukkan apa sih yang dihapus atau diambil oleh stack pop ini. Nah, undo sama dengan stack pop. Misalkan saya itu menghapus Bagus, dia akan memunculkan undo sama dengan Bagus, seperti kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke else if, yaitu di sini ada pilihan ketiga. Jika pengguna memilih ketiga adalah dia akan mencetak langsung isi stack sama dengan stack. Jadi dia akan memunculkan stack apa saja yang telah diinput oleh pengguna. Nah, lanjut ke else if, yaitu pilih sama dengan 4. Nah, pilih sama dengan 4 ini kan merupakan keluar. Jadi dia akan mengexit atau dia akan menutup pengulangan while tersebut, dan program ini selesai. Nah, jika kata tersebut lebih dari 4 atau kurang dari 0, dia akan mencetak pilihan Anda salah. Nah, selesai, dan kita kan ditutup dengan input close, yaitu dengan meng-close semua program tersebut. Lanjut. Nah, hasil dari pemrograman tersebut seperti yang ada di PPT tersebut. Jika saya milih ketik 1 dan masukkan kata Rangga, dan saya ketik lagi kata Bagus, nah saya masukkan kata lagi Andika. Nah, saya pilih 3 untuk melihat isi stack tersebut, yaitu Rangga, Bagus, dan Andika. Dan di sini saya milih 2, yaitu untuk mengunduh Andika. Yang akan diunduh adalah Andika, dan saya lihat lagi, yaitu isi stacknya adalah Rangga dan Bagus. Nah, seperti ini hasil pemrograman. Nah, kesimpulannya adalah stack ini adalah struktur data yang idealnya tuh bersifat unduh. Jadi prinsipnya tuh sama, bersifat unduh, yaitu last in first out, yaitu data yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Nah, studi kasus ini juga merupakan sebuah konsep struktur yang dapat diterapkan di situasi nyata, bahkan sudah diterapkan di berbagai banyak bidang, yang terutama yaitu bidang website. Nah, yang ketiga yaitu dengan memahami alur ini, kita dapat menguasai dasar-dasarnya logika stack yang akan bermanfaat ketika kita menjadi programmer nanti. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.